Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Haleluya. Kita masih semangat datang beribadah kepada rumah Tuhan di tempat ini. Meskipun cuaca pada pagi hari ini sangat dingin ya Bapak Ibu, tapi puji nama Tuhan kita tetap semangat datang untuk beribadah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah, kita saat teduh sebentar.
God.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, segala hormat, pujian, kemuliaan, kemasyuran dan keagungan hanya bagi Engkau, Raja segala raja yang berkuasa atas surga dan bumi, Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, Bapa yang terus-menerus peduli kepada setiap orang yang berpaut kepada Engkau. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, sertai kami di dalam ibadah. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami akan diberikan kekuatan dan kesegaran. Kami diberikan hikmat, akal budi dan kemampuan untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Semangat ya. Belum capek Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi? Belum capek ya? Puji Tuhan, luar biasa semangatnya untuk memuji nama Tuhan. Berikan salam kepada tetangga kanan kiri dong. Senyum yang termanis buat tetangga kanan kiri. Pujikan sekali lagi dengan bangkit berdiri ya. Biar tidak berdiri, tidak capek, bersama dengan Tuhan. Pegang itu sepenuhnya.
denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Tuhan untuk kekuatan kuasa-Mu kedua. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan kemuliaan yang berbiasa itu belum capek Bapak Ibu, masih perlu untuk berdiri. Wah luar biasa, Laskar Kristus di tempat ini, puji nama Tuhan. Yang sepuh-sepuh aja masih kuat berdiri, apalagi yang muda ya, pastinya lebih kuat berdiri lagi. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita pujikan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini
Tuhan Yesus Bapak Ibu. Masih tetap semangat untuk bangkit berdiri Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Silakan kembali Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, yang mau bersaksi selama bulan-bulan Maret, minggu-minggu ini yang diberkati Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Kami akan cerita. Pada hari Minggu kemarin, saya tidak bisa datang ke rumah Tuhan memuji dan menyembah karena saya sakit. Sakit saya itu bermacam-macam. Ada cekot-cekot, ada yang kram, kepala pusing, segala-galanya ada. Jadi saya itu susah sebenarnya. Sakit apa yang diberikan saya? Terus saya hari Senin di rumah sakit di Puskesmas. Saya periksa kolesterol. Kolesterol saya 302, tensi saya 160. Saya berpikir, apa iki ya sing marai cekot-cekot, sing marai cengcek, sing marai apa kolesterol saya itu sudah tinggi itu ya, saya bilang. Terus saya pada hari Minggu itu pijet dulu. Kira-kira kok kesel saya ngomong itu, ngomong anak dua, kesel. Terus kami mengucap syukur dan terima kasih. Sekarang saya sudah disembuhkan, saya sudah bisa datang ke rumah Tuhan, memuji dan menyembah. Anugerah yang sudah dicurahkan kepada kami, hidup saya sudah 77, tapi saya mesti diberi semangat, kuat, sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, dan kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mampu segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami akan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku serahkan kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Kau berterima kasih. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Terima kasih Mbak Sugidi untuk penyertaan Tuhan. Buat Mbak Sugidi luar biasa. Mungkin di masa lanjut usianya Mbak Sugidi mungkin bisa dikurangin garamnya, atau mungkin kebanyakan gizi ya, mungkin ya, sampai kolesterol sampai naik. Dan
tensinya naik. Puji nama Tuhan, sampai saat ini beliau sudah bisa datang di tempat Tuhan, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang ke dalam altar Tuhan, sujud di altarnya, kita menyembah Dia. Pergumulan kita, sakit penyakit, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
Saat ini kami menyediakan hati, pikiran, konsentrasi kami untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh kepadamu, ada kuasa lain yang tidak suka, sehingga selalu ingin merampas firman-Mu, sehingga selalu ingin mengganggu supaya kami tidak konsentrasi. Sebab itu kami mohon kuasa-Mu yang sempurna, yang lebih besar dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat. Kami mohon kuasai hati, pikiran, hidup kami dan ruangan ini, supaya kami dengan sungguh-sungguh konsentrasi untuk dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk hamba-Mu yang sederhana. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapinya. Berikan pewahyuan ilahi supaya setiap perkataan yang keluar semuanya dikuasai oleh Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ucapkan selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa rindu akan Tuhan dan senantiasa ingin untuk mendengarkan firman-Nya. Mari sama-sama kita membuka kitab yang sudah ada di dalam HP kita, mungkin ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal 26, dimulai ayat yang ke-30 dan sampai seterusnya. Tema kita hari ini adalah antara kata-kata dan fakta. Ya, kata-kata dan fakta. Temanya itu. Kita baca dulu di dalam pasal 26 ayat 30 sampai ayat yang ke 30 berapa? 35 ya. Nah, singkat dulu, sedikit dulu. Sudah Bapak Ibu, ketemu semua? Baik, kita akan baca bersama-sama saja supaya adil. 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata
demikian. Amin. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kadang-kadang kalau orang itu baru ikut Tuhan itu menggebu-gebu ya. Ya, orang yang baru ikut Tuhan itu luar biasa. Seakan-akan seluruh waktu, tenaga, pikiran, bahkan uangnya itu semuanya untuk Tuhan. Tapi juga banyak juga orang-orang yang punya komitmen kepada Tuhan demikian. Ya, Tuhan, nanti kalau aku gini, aku sudah berhasil, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ya, Tuhan, kalau aku nanti sudah tercapai cita-citaku, aku akan melayani Tuhan. Semuanya akan kupersembahkan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang hal itu tidak direalisasikan. Ya, Petrus ini sudah ikut Tuhan kurang lebih 3 tahun. Ya, karena ini adalah waktu-waktu terakhir, ya, hari-hari terakhir. Minggu ini kita akan memperingati hari Jumat Agung. Peristiwa yang terjadi ini akan terjadi di hari Jumat nanti. Karena itu nanti hari Jumat kita ibadah lagi di tempat ini, kita mulai jam yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu, hal ini memang sesuatu hal yang tidak enak. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini adalah satu perkataan yang sama sekali tidak diharapkan oleh para murid. Wah, kenapa kok Tuhan Yesus berkata demikian? Ya, apa yang akan terjadi? Kok Tuhan mengatakan itu kepada mereka, pada para murid? Tuhan Yesus sudah beberapa kali menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tangannya orang berdosa. Bahkan dia akan dibunuh, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Gitu ya. Tuhan juga pernah berkata kepada para muridnya ketika melihat Yerusalem dan orang-orang membanggakan kota itu, bait Allah itu yang megah dan luar biasa. 40 tahun lamanya kurang lebih dibangun Yerusalem itu, ya, atau bait Allah itu ya, yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata sebenarnya akan runtuh dan tidak diizinkan batu satu tersusun dengan batu yang lain. Tetapi aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka semuanya tidak mudeng dengan perkataan itu. Itu adalah bahasa kiasan, ya, yang disampaikan, yang menunjukkan bahwa anak manusia ini akan mati, ya, dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Beberapa kali Tuhan mengatakan demikian. Bahkan sampai Petrus, ya, kembali kepada Petrus, itu sempat berkata, Tuhan, janganlah itu terjadi. Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus tidak akan pernah mati dan akan terus bersama-sama dengan mereka. Karena banyak keuntungan, ya, baik secara rohani dan jasmani. Terutama mereka kadang-kadang motivasinya itu kepada hal yang jasmani. Karena mereka tahu selama 3 tahun mereka tidak membawa apa-apa. Waktu mereka diajak untuk penginjilan, untuk pelayanan, kan gitu ya. Mereka tidak membawa apa-apa loh, ya, berjalannya itu. Apakah kamu kekurangan ketika kamu bersama-sama dengan aku? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka dan mereka menjawab, tidak Tuhan.
makan tidak kurang. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Ya. Padahal mereka tidak bawa sangu. Ketika Petrus dipanggil, waktu itu sedang apa? Menjala ikan. Dan ketika dapatkan banyak langsung meninggal. Ya, dia tidak menikmati tangkapan itu, serahkan kepada keluarganya, ya, kepada saudaranya. Tapi kamu ikutlah aku. Matius atau Lewi, ya, ketika dia lagi asik ngitung duit di pasar atau di mana itu, ya, duitnya banyak, dan Tuhan berkata, ikutlah aku. Tinggalkan semuanya, pekerjaan-pekerjaan semuanya ditinggalkan, dan mereka fokus untuk ikut Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan mereka membawa apa-apa. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, apakah selama engkau ikut aku, kalian kekurangan? Mereka berkata, tidak. Tuhan sanggup untuk mencukupi. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Meskipun mereka tidak punya banyak makanan, meskipun mereka tidak memiliki banyak persediaan, tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Dikatakan semuanya cukup Tuhan. Ya, semuanya dicukupi oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipilihnya. Tuhan bertanggung jawab atas orang-orang yang diajaknya. Orang-orang yang menjadi partnernya tidak pernah dibiarkan. Karena itulah mereka mengharapkan supaya Tuhan tidak mati. Ya, Tuhan harus bersama-sama, bahkan mereka menghendaki Tuhan akan dijadikan raja sedemikian rupa. Karena mereka tahu persis bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa yang melebihi daripada kuasa-kuasa baik paranormal ataupun kuasa apa. Ya, mereka menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana orang buta yang dari lahir bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Mereka menyaksikan semuanya, mereka adalah saksi atas semua peristiwa itu, sehingga mereka menghendaki supaya jangan sampai terjadi begitu. Ya, nanti bagaimana kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Petrus adalah salah satu muridnya yang orang yang paling semangat, orang yang agresif, orang yang memberani. Ya, itu adalah karakternya Petrus. Dia tidak takut terhadap sesuatu. Tetapi malam itu Tuhan berkata, ya, ayam tidak akan berkokok. Atau sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Tapi dia sebagai orang yang merasa lebih, ya, dia berkata dengan apa? Dengan tegas. Ya, dengan tegas dia berkata, ya, Tuhan, biarlah mereka semuanya tergoncang imannya karena Engkau. Aku sekali-kali tidak. Bahkan di dalam Injil yang lain itu dikatakan, kan di dalam Matius dan Markus dicatat, kemudian Yohanes, ya, semua lengkap dicatat tentang peristiwa itu dengan perkataan yang berbeda, saling melengkapi. Dia berkata, ya, aku rela memberikan nyawaku untuk engkau. Ya, aku rela memberikan nyawaku untuk engkau. Dia begitu lantang, dia begitu berani, komitmennya, kata-katanya sedemikian hebat dan luar biasa. Tetapi apakah kata-kata itu sesuai dengan fakta atau realita? Enggak. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha tahu, ya. Tuhan Yesus tahu. Sehingga Tuhan berkata demikian, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, Petrus. Nah, lalu dia berkata lagi, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau.
Wah, luar biasa ya. Ini adalah komitmennya dia, perkataannya si Petrus. Tetapi Tuhan tahu. Ketika semua terjadi, ya, ketika semua terjadi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Petrus? Gitu ya. Coba kira-kira di mana itu? Ayat yang selanjutnya. Ayat berapa Petrus menyangkal itu? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu ada seorang perempuan, apa? Kemudian dia apa? Ayat 5, ayat 8, 9 ya. Ayat yang ke-70. Tetapi mulai dari ayat 6, 9 aja. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Petrus, ya engkau, katanya, juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Beda apa enggak, Bapak Saudara? Beda kan? Ya, tadi berkata, sekalipun mereka semua tergoncang, aku tidak, Tuhan. Bahkan aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, Tuhan Yesus dianiaya oleh mereka, malam itu juga, gitu kan? Malam itu juga itu ya, tidak selang lama, gitu ya. Dia sudah berubah. Ya, dia sudah berubah. Dia berkata apa? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Bersumpah lagi ya. Nah, aku tidak kenal orang itu. Bayangkan. Tadi berkata, wah mati pun rela Tuhan. Tapi sekarang dia berkata apa? Aku tidak kenal orang itu. Nah, lalu yang ketiganya, di situ Petrus bertemu juga dengan orang lain. Dia berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk. Nah, ngeri ya. Mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, ini perkataan yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, kukuruyuk. Nah, dia langsung ingat gitu ya. Begitu dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Ya, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu sebelum semuanya terjadi. Tidak mudah bagi saudara untuk kita merealisasikan perkataan kita kepada Tuhan. Antara kata-kata dan realita, kata-kata dan fakta. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita pernah berkata-kata kepada Tuhan? Waktu Anda dibaptis, Anda berkata apa? Ketika ditanya apakah engkau akan setia sampai Tuhan memanggilmu, berkatanya apa? Ya, saya mau setia.
Tapi realitanya banyak orang yang berguguran. Begitu mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Banyak faktor. Banyak orang yang bersumpah di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan untuk mau ikut setia sampai Tuhan, sampai mati. Tetapi banyak orang yang berguguran, tidak mampu untuk mewujud nyatakan perkataan itu di dalam hidup kita. Ingat Bapak Saudara, ya, Pak Jokowi selalu berkata, hati-hati, ya kan? Pernah nggak dengar ya? Nah, Pak Jokowi ketika ada apa gitu, kan, pada kabinetnya, hati-hati, hati-hati. Ini hal yang sangat serius. Perkataan dengan realita kita. Petrus yang orang yang begitu berani, orang yang punya semangat, gagal juga untuk mengatakan, untuk merealisasikan daripada perkataannya. Ini adalah sesuatu contoh yang konkret di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkomitmen di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Aku akan berikan waktu, tenaga dan pikiranku untuk melayani Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Ya, aku mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Benarkah seperti itu? Ada banyak faktor merintangi iman kita, saudara. Ada banyak faktor yang menghalangi, menghambat, ya, untuk kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, untuk kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena itu kita harus banyak berdoa, minta sama Tuhan kekuatan, supaya kita diberi kekuatan untuk merealisasikan dari komitmen dan ucapan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sebelum semua terjadi, tetapi dia tetap mengkel. Bahkan dia mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku mau berani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita kadang-kadang sering mengatakan di dalam kehidupan kita, Tuhan, aku mau setia apapun yang terjadi. Dengan seorang wanita saja, dia sudah berkata, aku tidak ngerti apa maksudmu. Hati-hati ya. Mari kita komitmen kepada Tuhan, karena hanya Tuhan dan iman kita yang sanggup melepaskan kita dari hukuman maut, dari hukuman kekal, api neraka yang begitu sangat mengerikan. Makanya mari kita terus setia dan terus setia. Sekalipun banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan yang silih berganti dalam hidup kita ini. Terlalu banyak hambatan dalam hidup kita, untuk kita tidak setia, untuk kita mengingkari janji kita, untuk kita tidak konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh, sehingga kita tidak diperdaya oleh iblis untuk melakukan keinginannya. Kalau kita memang benar-benar mau setia kepada Tuhan, setia terus, ya, setia terus. Jangan hanya manis di bibir saja. Ya, kita harus masing-masing punya komitmen kepada Tuhan dan merealisasikannya
di dalam hidup kita. Petrus menjadi teladan, contoh bagi kita. Memang dia jatuh, menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi dia tidak terus tenggelam di sana. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan sudah berdoa kepada mereka semuanya. Aku telah berdoa kepada kalian, untuk kalian semua. Dia memang pernah jatuh 3 kali, menyangkal Tuhan. Tidak main-main loh. Ya, dia sampai bersumpah loh. Tetapi dia tidak tenggelam, tidak jatuh terus. Lalu dia keluar, ingat akan perkataan Tuhan, dan dia menangis di sana sejadi-jadinya. Dia menangis, menyesal. Oke lah Bapak Ibu Saudara, jika kita pernah menyakiti Tuhan, kalau kita pernah berdosa, bahkan pernah menyangkal Tuhan, tetapi jangan biarkan kita binasa. Tuhan masih memberikan pintu pertobatan. Tuhan masih menyediakan pintu pengampunan bagi orang yang mau bangkit, bagi orang yang mau sadar, bagi orang yang mau betul-betul kembali kepada Tuhan. Tuhan mau memaafkan, Tuhan mau mengampuni, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Ya, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena pernikahan, ya, karena hal yang lain, ya, begitu. Tetapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terima kita kembali sebagai anaknya. Amin. Tuhan tidak menutup pintu. Sekarang masih ada kesempatan. Selagi kita masih hidup, maka kesempatan itu terbuka untuk kita bertobat. Petrus ketika itu dia menangis, dan dia menyesalkan semuanya. Dan saat itu juga dia komitmen lagi kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menjadi salah satu murid Tuhan yang matinya disalib dengan kepala di bawah. Petrus yang pertama, Petrus yang masih labil karena semangatnya, tetapi Petrus setelah dia bertobat, dia tidak pernah menyangkal Tuhan lagi, sehingga dia rela ditangkap di penjara. Dia berani melakukan itu semua, bahkan dia matinya dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Permintaan dia, aku tidak layak disalib dengan kepala di atas, tapi dia minta disalib dengan kepala di bawah. Itu sakitnya luar biasa. Kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu salib kepala di bawah, ya, gak usah dipaku, hanya ditali aja kepala kita di bawah 1 jam saja, mata itu mau copot karena darah semua ngumpul di kepala, ya, itu sakitnya luar biasa. Benar nggak? Ya, itu yang dia minta. Dia tidak layak, dia bayar harga, ya, dia rela itu, sehingga namanya diabadikan di dalam Alkitab. Semua orang tahu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang kita manusia, masih ada dagingnya, darah kita masih merah, ya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk mengakui semuanya, dan kita memperbarui, kita komitmen kepada Tuhan. Jangan kita jatuh terus. Mari kita bangkit. Kita bangkit. Masih ada pintu pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada kesempatan selama kita masih
hidup di dunia ini. Jangan terus kita ini hidup di dalam dosa, tapi kita harus lepaskan hidup dalam dosa itu. Kita harus lepaskan satu persatu, preteli, semua dibersihkan. Ya, relakan semuanya. Sekalipun itu bukan hal yang gampang, gitu ya. Tapi kita harus lakukan itu. Jangan kita hidup terus dikuasai oleh keinginan dosa, keinginan daging. Ya, tapi kita harus lepaskan, relakan itu semua. Tuhan yang membersihkan dalam hidup kita. Tuhan mau Bapak Saudara kita menjadi orang yang diperbaharui. Kalau Anda kata Petrus tidak mau dan datang menyangkal seperti itu, ya pasti dia tidak akan menjadi seorang murid yang baik. Dia akan hilang dari namanya akan hilang. Tetapi ketika dia bertobat dan mau membayar harga itu, maka dia menjadi seorang murid yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, ketika kita mau manut dengan Tuhan, ya jangan jangan bangga karena jatuhnya itu. Ya, tetapi mari kita punya komitmen kepada Tuhan. Apa sih dalam hidup ini yang kita miliki? Tidak ada sesuatu yang membanggakan dan menyenangkan hati Tuhan kecuali kita mau rela dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya hidup ini, ya, tetapi bahkan apa yang kita miliki. Coba renungkan, Bapak Saudara. Ya, renungkan dalam hidup kita ini. Di dalam kitab Pengkhotbah itu dikatakan apa yang ada di bawah matahari ini adalah suatu kesia-siaan. Kenapa? Salomo berkata begitu. Gitu ya. Memang betul, Saudara. Ya, betul sekali. Renungkanlah kita ini. Tidak ada enaknya hidup di dunia ini. Ya, berapa lama kita menikmatinya? Gitu ya. Manusia lahir, ya, lahir jadi bayi, lalu kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja jadi ya pemuda, dewasa. Dari sini ini masih bergantung dengan orang tua ya, ya kan? Setelah itu sekolah. Ya kan, dunia sekarang ini sekolah berapa tahun Bapak Ibu? SD 6, SMP 3, TK ya, TK 2, tambah 6, 8, tambah 3, 11 tambah 3, 14 lulus. SMP itu 14 loh. Ya, 18 lulus SMA, betul kan? Ketika 18 lulus SMA, kuliah. Ya, tambah 4 tahun, berapa? 22, itu sing normal. Ya, 22 lulus sarjana itu sing normal. Saya tidak normal. Karena umur 27 kalau nggak salah baru S1. Ini memang abnormal. Nah, kenapa begitu? Bukan karena saya bodoh dan bukan karena saya pinter juga. Nah, ini gimana nggak bodoh nggak pinter? Nah, karena saya ini pinter yora, bodoh yora. Saya menyadari itu. Ya, karena situasi. Ya, saya 9 tahun baru kelas 1 SD. Gak pernah TK saya. Ya, gak ada TK di tempat saya di tahun itu. Ya, SD aja SD Impres, gitu ya. Sehingga akhirnya terlambat. Ya,
Setelah itu juga lulus SMP mandek lagi, tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Sekarang sih wah enak ya, ya begitu akhirnya sekolah lagi. Ya, Tuhan kan berkata lebih baik berdua daripada seorang diri, ya kan? Tuhan sudah menciptakan pasangan kita, itu. Jadi ternyata tidak ada yang enak di dunia ini. Ya setelah menikah punya anak tambah lagi gitu ya. Wah kerja terus, begitu sudah ngumpul tinggal mati, betul nggak? Yang menikmati siapa? Yang hidup, bila menikmati nggak ternyata? Ternyata tidak menikmati, Bapak Saudara. Ya, makanya seperti doa Salomo, Tuhan berikanlah aku apa yang menjadi hakku, ya, dan berikan aku karunia untuk menikmatinya. Karena itu Bapak Saudara, jangan terlalu kita ini memikirkan orang lain, tapi kita juga perlu memikirkan diri kita sendiri, gitu ya. Perlu memikirkan diri kita sendiri. Wah, kemarin teman saya pamer dengan saya, karena dia beserta keluarga besarnya itu jalan-jalannya ke luar negeri, ya. Dia ke Singapura, kemudian dia ke Taiwan atau kemana. Pokoknya ada 3 negara yang dia singgah. Ya, saya senang karena teman senang gitu ya. Ya, siapa tahu nanti saya juga bisa mengikuti jejaknya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa begitu? Buat apa kita punya uang kalau kita tidak nikmati? Tidak salah loh Bapak Saudara. Yang lain semuanya sudah, ya, semuanya. Nah kalau ada kesempatan seperti itu, ya nikmati saja, tidak ada salahnya, gitu ya. Boleh, silahkan Bapak Ibu yang punya uang, ya, jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ditawari di Jepang katanya hanya berapa, 30 juta atau berapa gitu ya, atau kurang daripada itu. Wah, saya masih saldo saya 342.000. Nah ini mau ke Jepang terus kapan nih ya? Ya, tapi tidak ada yang mustahil. Kalau tiba-tiba ada orang yang kirim tiket, Pak, saya kirim tiket PP Jepang dan akomodasinya, Bapak tinggal siapkan diri, paspor dan sebagainya. Ya, kan tidak ada yang mustahil, betul nggak? Nah iya tuh. Ya mungkin bukan panjenengan, tapi kalau panjenengan digerakkan untuk itu ya luar biasa. Ya, tapi kalau diantara panjenengan memberikan tiket saya, lebih baik tidak usah. Uang itu biar untuk renovasi gereja dulu. Ya, betul kan? Ya malu dong, gerejanya belum bagus kok jalan-jalan ke luar negeri, ya malu. Nah, makanya ya lebih baik untuk bangun gereja dulu. Setelah gerejanya jadi, oke lah, mari kita rombongan rekreasi ke Jepang, supaya tahu bunga sakura itu bagaimana, gitu ya. Nah, ada bunga sakurasi. Wow, kita perlu ke Surabaya kalau begitu ya. Kalau ke Surabaya masih mungkin lah kita, ya, kita atur aja waktunya untuk lihat bunga sakura di Surabaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan mau supaya kita ini yang kita miliki apapun itu seakan sia-sia kalau kita tidak pergunakan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu pernah baca ya, segala sesuatu dari Dia, kemudian kepada Dia
Kemudian apa lagi? Ya, kepada yang kita kembalikan untuk Tuhan gitu loh, saudara. Sadar nggak kita bahwa semua apapun yang Tuhan izinkan jadi dalam hidup kita ini itu adalah Tuhan yang punya, bukan kita. Kita ini hanya hak pakai saja. Itu bukan milik kita yang sebenarnya. Karena sewaktu-waktu kita tidak bisa menggunakannya lagi. Coba kalau Tuhan izinkan sakit, kita mau apa? Kalau kita diizinkan sakit, apa yang kita miliki? Ada orang yang punya mobil tapi dia tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena dia sakit. Orang yang sakit itu sekalipun tinggal di rumah mewah, Bapak Saudara, enak apa tidak? Gak enak. Kerasane awake wis ora karu-karuan. Betul enggak? Tidak ada yang enak. Disuguhi makanan yang kelas 1 internasional, satu piring harganya 10 juta. Kira-kira enak apa orang? Orang enak. Jadi kalau sakit itu sudah tidak ada yang enak. Ya, tinggal pelolok. Bener apa? Ya, kasihan. Ya, makanya ketika kita masih diberikan sehat oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Supaya sebanyak mungkin kita melakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sudah sakit itu mau ke gereja bisa orang. Ini Bu Sul ini yang habis sakit. Kira-kira bagaimana pengalamannya Bu jenengan waktu sakit itu? Ya? Maksudnya panjenengan keinginannya itu loh, kerinduannya apa waktu sakit itu? Pengen sembuh. Nah, terus pengen apa lagi? Nah, itu aku kok rasa neng gereja pengen makan enak. Ya. Makan ikan bisa, telur bisa. Yang penting nasi dikurangi, gula dikurangi gitu. Ya, itu pesan dokter. Ya. Jenengan nggih nggih taat kali dokter napa mboten? Oh, nggih, puji Tuhan. Saat ini masih bisa taat. Tapi bongko. Nek wis ya tenan yo. Halah babahno kan ngono ya. Ngene obate. Bapak Ibu, manusia itu seperti itu loh kadang-kadang. Kok iya oh. Ya, tapi kok nek wis saya tenang ya sok lali. Ya. Dalam dulu lupa. Nah, iya. Ya dulu apa-apa diplok kabeh ya Bu. Wis ora peduli. Nah, kita itu kadang begitu. Kadang kita itu ngeman panganan, orang ngeman awake. Wah, eman iki kok timbang karo makan, eman ngene makan. Nah, akhirnya melumpuk saudara. Baru kalau sudah sakit, nah baru sadar. Ya, ingat baik-baik. Mari kita juga tetap beriman kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bijaksana. Kalau dokter sudah kasih warning, ya kalau kita ingin sembuh sehat, ya kita harus diperhatikan. Ya, tetapi kembali lagi, ya hal yang paling sulit itu adalah mengendalikan hawa nafsu makan. Itu yang paling sulit. Termasuk saya juga gagal untuk mengendalikan
makan enak itu. Ya. Ya, wong ora tiap dino ae lho, kan gitu kadang-kadang. Ya enggak? Ora bendino ae sekali-sekali, ya gitu. Nah, sehingga akhirnya ya kolesterol naik, gula darah naik, asam urat naik, ya. Nah, kalau sudah seperti itu semua, gimana? Pasti tubuh kita nggak kuat, gitu. Ya, makanya kita harus bijaksana, berhikmat, dan juga kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Tuhan memang bisa menyembuhkan, tetapi kita juga harus berusaha supaya tetap menjaga ya, pola hidup kita, gitu ya. Semoga dari itu semuanya kita disadarkan jangan hidup yang tidak sehat, ya. Sehat tidak harus mahal. Bahkan kalau kita mau hidup sehat itu sebenarnya malah murah, ya. Bener nggak? Makanya aja yang murah-murah, tempe, tahu, apalagi sayur, ya godong-godongan itu kan murah kan? Ya, jadi saya sampai sekarang itu jarang makan iwak-iwakan. Ya. Jelas, saya tidak terlalu suka iwak-iwakan. Ya, kalau iwak sungguhan ya oke lah. Makanya janganlah mau makan iwak-iwakan ya. Saya ini masih mengumpulkan. Ya, nanti bodoh rasa no. Ya. Bodoh kurang guna. Kalau minggu ya. Ya. Nanti saya akan makan ikan sungguhan. Karang ngempet sih. Ya, rasa mangan iwak. Jadi kalau saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita ini punya komitmen dan merealisasikan. Jangan berjanji tetapi diingkari. Ya. Panjenengan kan semua sudah pernah berjanji sama Tuhan. Waktu panjenengan dibaptis, semua dibaptis semua ya. Semua kan? Berarti panjenengan sudah berjanji sama Tuhan, termasuk saya. Ya, kita semua sudah pernah berjanji kepada Tuhan. Pertanyaannya masih jadi di sini semua. Waktu dibaptis, ingat nggak waktu dibaptis itu? Janjinya apa? Nah, waktu dibaptis, waktu menikah, semua kita punya janji. Jangan lupa janji kita kepada Tuhan. Betul? Ya, jangan lupa. Itu janji suci kita di hadapan Tuhan loh. Jangan diingkari. Kalau kita mengingkari janji kita, ya kita akan berhadapan dengan siapa? Ya, dengan Tuhan. Ya, karena itu kalau pernah jatuh, pernah ingkar janji, kembali lagi supaya Tuhan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Sekalipun hal itu memang bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Petrus bayar harga yang sangat mahal karena dia pernah mengingkari Tuhan. Sangat mahal harganya. Kita juga sama. Kalau kita pernah jatuh dan ingkar janji kita kepada Tuhan, ya kita harus rela membayar harganya itu. Ya, sekalipun sakit, sekalipun tidak enak, tapi kita harus bayar harganya itu. Ya, jangan jadi orang yang pecundang ya. Nah, jangan. Tapi kita harus jadi orang yang gentleman, yang berani menghadapi resiko. Ya, resikonya memang berat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ya bertahan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal, pengampunan. Jadi motivasi kita bukan yang di dunia ini, tapi kita punya motivasi adalah kehidupan yang kekal di surga.
bukan di dunia ini. Karena dunia ini kehidupan yang hanya sementara. Enaknya dunia ini cuma sak gelebiaran, betul nggak? Tidak ada enaknya kok hidup dunia ini. Tadi saya sudah sampaikan, ya kita sekolah, ya berat, kerja juga begitu, rekoso, ya direwangi berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang pulang malam. Ada orang yang tidak pernah ketemu anaknya, melek, ya, apalagi di kota-kota besar, saudara. Kalau di Madiun sih masih mungkin lah. Tapi kalau panjenengan hidup di kota besar, makanya orang Jakarta itu banyak yang stres. Stres bukan karena edian, bukan, tapi stres karena apa? Ya karena pekerjaan, karena waktunya itu tidak begitu banyak dia bisa ketemu dengan anaknya. Jam 5 dia sudah berangkat, anaknya masih tidur. Pulang jam 8, jam 9 anaknya sudah tidur. Ada orang yang tidak pernah ketemu anaknya, ya karena pekerjaan itu, tuntutan pekerjaan seperti itu, gitu kan. Ya, karena itu kita bersyukurlah hidup di daerah ini masih kita bisa ketemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Gunakan waktu dengan baik. Orang begitu luar biasa bekerja, ya, dan menghabiskan waktu hidupnya, nah, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kapan kita akan memberikan waktu kita untuk Tuhan? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sia-siakan. Selagi masih ada waktu kita diberikan sehat, selagi kita masih diberikan hidup umur yang panjang, jangan pernah sia-siakan. Berikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, melayani Tuhan itu tidak harus jadi WL di sini, tidak harus jadi singer, tidak harus khotbah seperti ini. Karena kalau semuanya jadi pengkhotbah, saya bermohon sopo, gitu loh. Ya, Tuhan sudah berikan kepada kita. Pak, aku nggak bisa apa-apa. Siapa bilang nggak bisa apa-apa? Ngomong iso apa ora? Iso. Lalu berarti itu dengan ngomong itu loh, panjenengan bisa melayani Tuhan. Caranya bagaimana? Datang hari Selasa, doa. Itu melayani. Untuk berdoa, wah nilai alasan aja. Betul nggak? Saya ngundang lah, saya ngobrol lah. Memang ngundang itu kan ya alami tuh. Caranya piye? Jajal sampai ngundang meluang kerja orang. Tetap kerja toh? Di ruang hujan toh? Tapi kon doa alasan, apa hujan? Kayak nara bertobat kayak banjir. Ya. Kon donga wah ngeler. Ya toh? Jajal sok-sok sing teko pira? Puji Tuhan, kemarin tambah 1. Ya. Mudah-mudahan yang tambah ini tetap datang, ya, tambah lagi jiwanya. Ya. Betul enggak? Nah, itu loh. Mari kita berdoa. Ya. Kan enak toh doa, menyanyi puji Tuhan gitu kan? Kita bisa minta dukungan doa. Doa apa? Pribadi kita. Ya kan? Marilah coba gunakan waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus katakan di sini, ya, ketika di Taman Getsemani, Tuhan minta apa? Apakah kamu tidak kuat berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka lagi ngapain? Nah, ya gurunya doa, muridnya turu. Nah, itu memang sing apik ya ngono kuwi. Ya. Ya, dan ya coba Tuhan saja berdoa, kok malah tidur. Nanti ada waktunya untuk tidur. Ya. Tidur panjang. Betul enggak? Nah, iya. Nah, nanti ada waktunya untuk tidur panjang selama-lamanya. Nggak pernah bangun lagi. Apa Bapak Ibu mau segera tidur panjang? Siapa yang ingin tidur panjang? Angkat tangan. Ora gelem. Nah iya. Ya kan orang gelem ki yo meleo gitu loh ya. Meleo kita berdoa, jaga supaya iblis tidak menghancurkan hidup kita.
Sekali lagi saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan lalu. Iblis tidak takut panjenengan ibadah seperti ini. Mulane dengan khotbah itu tinggal turu. Ya toh? Betul enggak? Puji Tuhan di sini tidak ada yang tidur. Ya. Tidak ada. Nah, siap-siap ya. Nah, apa-apa, siap-siap itu sih mending gitu ya. Penting orang turu. Nah, kemarin sore ini loh, si Dika itu tak dikut bayu langsung ngorok ning kono. Wayahe amin ku dhek turu. Nek udah dicoblek, bangun. Ya maklum dia capek ya, masih PKL ya, baru pulang itu sangat seragam. Ya, Tuhan tahu kerinduannya. Sekalipun tidur di gereja lebih baik ya, nah daripada tidur di rumah gitu. Oh, kalau begitu ayo kita tidur bersama. Ya. Nah, jadi tidur rohani namanya itu ya. Jadi kalau panjenengan tidur di gereja itu namanya tidur rohani ya. Masih lebih baik. Tuhan masih memberikan apresiasi gitu. Nah, daripada sama sekali di rumah wis renek greget blas. Ya, minggu yo lali, tak kira iki setu jadinya. Ya. Ada nih model-model orang yang begitu. Jadi hari Minggu itu bukan hari yang istimewa, dianggap hari biasa. Kenapa? Ya karena imannya tidur, rohaninya sedang tidur, gitu ya. Hari Jumat jangan lupa, saya ingatkan lagi. Hari apa bagi saudara? Jumat Agung. Ya, besok hari Jumat kita ibadah seperti ini lagi. Kemarin saya sudah di WA sama Untel, Pak, Jumat Agung ada ibadah orang. Ada Pak, jam 7 saya bilang. Oh ya siap. Ya, jadi Jumat kia ada polisi yang keliling rene. Dan itu hari besar kita, ya saudara. Ya, dia tidak hanya memantau saja. Jadi saudara, kita harus merayakan hari besar itu. Jangan ada yang tidak datang. Kita akan adakan perjamuan kudus hari Jumat nanti ya. Semuanya saya harapkan untuk bisa hadir untuk kita merayakan hari apa? Jumat Agung, yaitu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Kita ikut prihatin seperti itu ya. Dan yang namanya prihatin betul-betul prihatin datang, dan juga dengan demikian dia menjadi orang yang sukacita, tidak prihatin terus. Ya, kiranya Tuhan Yesus terus menopang, menolong kita menjadi anak-anaknya yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu lah, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah suara Roh Kudus terus memperdengarkan dalam hidup kami masing-masing. Dan memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan kami. Petrus menjadi teladan bagi kami. Dia memang pernah menyangkal 3 kali, tetapi dia tidak jatuh. Dia sadar, dia menangis, dia bertobat, sehingga dia kembali untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap melayani Tuhan. Bahkan matinya dengan cara yang sangat mengenaskan, disalib dengan kepala di bawah. Tuhan, biarlah kami punya komitmen kepada Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir hayat kami, untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi berkat buat kita dan menjadi rema buat kehidupan kita sehari-hari untuk menjelang Paskah kita Jumat Agung nanti. Di basanya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi yang bertugas di
dipersilakan tempat dan waktunya. Terima kasih.